Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mariati, mahasiswa program studi PIAUD 6B. Baiklah, di sini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Yunus dan ikan paus. Nabi Yunus adalah seorang nabi yang saleh dan taat beribadah kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Yunus untuk berdakwah kepada kaumnya. Namun, kaumnya tidak ada yang mengikuti ajaran Nabi Yunus. Mereka tetap berbuat maksiat dan menyembah berhala. Tetapi ada dua orang sahabat Nabi Yunus yang mau mengikutinya, yakni Kubil dan Tanu. Lalu Nabi Yunus menyatakan jika mereka tidak mau bertaubat dalam waktu 40 hari, maka Allah akan menurunkan azabnya kepada mereka. Tetapi mereka tidak ada yang menghiraukan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka dengan rasa kesal dan marah, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Beliau pergi jauh dan meninggalkan kaumnya. Kemudian setelah berlalu waktu 40 hari, maka paginya itu awannya gelap, dan pada siang harinya di langit itu seperti ada cahaya api yang akan turun dari langit. Dan itu merupakan bentuk azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Lalu kaumnya tadi merasa ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus. Mereka berjanji akan bertaubat kepada Allah. Nah, tetapi tidak ada satupun yang menemukan di mana Nabi Yunus. Lalu mereka bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan. Dan azab itu pun tidak jadi Allah turunkan. Dan kembali ke Nabi Yunus, beliau sampailah di tepi laut dan menaiki sebuah kapal besar. Nah, tapi ketika di perjalanan kapal lautan ini mengalami ombak besar dan badai karena kelebihan muatan. Lalu mereka berinisiatif untuk membuang sebagian barang-barang bawaan mereka. Tetapi masih saja kapal itu kehilangan keseimbangan. Lalu mereka bersepakat untuk membuang salah seorang dari mereka, karena mereka merasa bahwa di dalam kapal ini ada seseorang yang sudah berbuat dosa kepada Allah. Nah, dicabutlah undian sebanyak 3 kali, dan ternyata yang keluar itu adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ini dia. Lalu Nabi Yunuslah yang pada akhirnya dibuang ke dalam laut. Dan ternyata Allah itu Maha Penyayang kepada nabinya. Allah memerintahkan seekor ikan paus besar untuk menelan Nabi Yunus bulat-bulat. Lalu ditelanlah Nabi Yunus ke dalam perut ikan paus. Nah, di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus ini yang tempatnya gelap, sempit, Nabi Yunus baru teringat akan dosa-dosanya karena sudah meninggalkan kaumnya. Maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah dengan doa yakni Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, itu dia doa Nabi Yunus. Lalu Allah mendengar doa Nabi Yunus. Lalu Allah memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus. Nah, ini dia.
Nabi Yunus udah keluar dari perut ikan dalam keadaan utuh, tidak ada kurang sedikit apapun. Dan kehadiran Nabi Yunus ini ternyata sudah disambut oleh kaumnya yang tadinya sudah beribadah kepada Allah, dan semuanya sudah mengikuti ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Maka semenjak itu Allah memberikan ketentraman dan kemakmuran kehidupan kepada Nabi Yunus alaihissalam dan juga kaumnya. Nah, demikianlah dari cerita ini dapat diambil hikmahnya, yakni kita itu sebagai hamba Allah tidak boleh mudah berputus asa. Nah, jangan lupa terus berdoa dan berserah diri kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu maha baik dan maha penyayang. Barang siapa yang bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan memohon ampunan, maka Allah pasti akan mengampuni. Demikianlah cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.